find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Nana akan menjelaskan tentang daur biogeokimia. Daur biogeokimia merupakan siklus unsur atau senyawa kimia yang berasal dari komponen abiotik menuju ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari bahwa manusia itu berasal dari alam. Nanti pada waktu meninggal dia akan kembali lagi ke alam dan unsurnya akan dikembalikan ke tanah maupun ke udara. Kalau yang ke udara contohnya fosfor. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai daur nitrogen. Daur nitrogen merupakan daur yang cukup rumit dan penting karena nitrogen ini merupakan penyusun asam amino, sedangkan asam amino merupakan penyusun dari protein. Protein itu sendiri terdiri dari unsur C, H, O, N, P, dan S. Jadi jelas bahwa di dalam protein terdapat unsur nitrogen. Nitrogen di alam sebenarnya itu di atmosfer itu sekitar 80%, tetapi tumbuhan tidak dapat menyerapnya dalam bentuk N2, harus dirubah dulu dalam bentuk ion nitrat. Ada beberapa agen biologi yang dapat membantu proses penambatan atau fiksasi nitrogen sehingga nitrogen bebas di udara bisa ditambat kemudian langsung diserap oleh akar tanaman. Yaitu yang pertama melalui bantuan bakteri Rhizobium yang ada pada bintil akar tanaman kacang-kacangan atau tanaman leguminase. Agen yang kedua yaitu bakteri Acetobacter yang bersifat aerob dan Clostridium sp yang bersifat anaerob. Selain bakteri ada juga alga hijau biru yaitu Cyanobacter, ada Nostoc, Anabaena, dan Marsilea crenata. Petir dan kilat juga ikut membantu dalam proses penambatan nitrogen bebas di udara karena nitrogen itu bisa bereaksi dengan hidrogen maupun oksigen. Adapun amonium yang ada di dalam tanah itu berasal dari organisme mati yang diuraikan oleh bakteri ataupun jamur. Jadi nitrogennya itu dikembalikan ke tanah dalam bentuk amonium atau NH4+. Kemudian amonium itu akan diubah menjadi ion nitrit melalui proses nitrifikasi, yaitu dengan bantuan bakteri nitrit. Contohnya ada Nitrosomonas dan Nitrococcus. Kemudian dari ion nitrit itu dirubah menjadi ion nitrat dengan bantuan bakteri nitrat. Prosesnya disebut nitratasi. Setelah dalam bentuk ion nitrat akan diserap oleh akar tanaman. Jadi unsur nitrat masuk ke dalam tanaman, membentuk protein, kemudian hewan itu akan memakan tanaman, otomatis protein yang ada di dalam tanaman masuk ke dalam hewan. Hewan mati diuraikan lagi oleh bakteri, jamur, ataupun hewan tingkat rendah. Selain ion nitrat masuk ke dalam akar tanaman, ion nitrat juga dikembalikan lagi ke udara melalui bantuan bakteri denitrifikan. Prosesnya disebut denitrifikasi. Jadi di dalam daur nitrogen itu ada proses penambatan nitrogen bebas di udara atau fiksasi dan ada proses pengembalian nitrogen ke udara itu melalui proses denitrifikasi. Jadi unsurnya di alam itu selalu seimbang. Demikian untuk daur nitrogen, semoga dapat membantu pemahaman kalian mengenai daur nitrogen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love.